Saya mulai dulu bicarakan tentang apresiasi puisi. Sebelum saya menerangkan lebih jauh, Anda cari di materi di Google, ya. Sekarang saya tambah lagi nanti di YouTube. Tapi di Google dulu lah. Bagaimana langkah-langkah mencari tema, langkah-langkah mencari tema dalam karya sastra, ya, atau menentukan tema dalam karya sastra. Anda cari di Google. Langkah-langkah menentukan atau mencari tema sebuah karya sastra. Cari di Google dulu. Udah terbiasa ngetik ya, nggak pakai mic ya, lambat karena udah biasa ngetik. Tapi kalau pakai mic cepat aja muncul dia. Udah dapat? Ada nggak? Udah dapat nggak? Yang udah dapat apa? Iya. Saya untuk menentukan unsur tema dalam karya sastra itu dengan membaca keseluruhan cerita dulu terlebih dahulu, lalu menemukan inti dari cerita atau karya sastra itu tersebut. Jadi membaca lalu menemukan inti dari karya sastra tersebut. Ada lagi yang lain yang berbeda? Cari. Ada lagi yang lain? Ada? Ini tidak saya ulang lagi nanti ya. Di fiksi sama kan? Kan unsur intrinsiknya sama, ada tema. Jadi bicara tema dari segi puisi, di prosa juga sama cara mencarinya. Tadi dikatakan baca dulu secara menyeluruh, lalu cari intinya. Ada pandangan lain? Ya. Silahkan kalau ada pandangan lain. Siapa yang memukakan? Harus cepat. Ya silahkan. Yang untuk menentukan temanya, yang pertama membaca keseluruhan cerita. Ya. Yang kedua, tentukan tokoh utama yang mengalami kejadian atau masalah, lalu tentukan masalah yang dihadapi tokoh utama tersebut. Itu berarti mengarah ke fiksi. Ya kan? Karena bicara tokoh. Ya kan? Bukan bicara secara umum. Ya, pelajaran kita ini puisi. Ya. Nah, tapi saya katakan oke lah kita terima. Kalau di fiksi artinya bicarakan dilihat tokoh utamanya gitu. Dan apa yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan dulu, kamu dulu. Menentukan tema itu dapat dilihat dari membaca puisi secara keseluruhan, terus dapat dilihat dari kata-kata atau pilihan diksi yang digunakan. Dari pilihan diksi yang digunakan. Jadi membaca keseluruhan masih setuju ya? Ya, bedanya tadi Anda mencari diksinya. Kalau tadi mencari inti dari persoalannya. Oke. Anda apa? Yang pertama menentukan minat terlebih dahulu, kemudian menonton film, membaca buku atau mendengarkan musik, lalu mengembangkan imajinasi dan mendengarkan cerita dari orang-orang sekeliling. Itu Anda kalau Anda menulis. Anda mencari tema kalau Anda menulis. Ini kalau kita mengapresiasi karya sastra. Bagaimana menentukan temanya? Kemarin kan saya katakan bahwa kita sudah mengenal unsur intrinsik puisi, unsur intrinsik prosa. Ada yang secara kedua-duanya berlaku seperti tema, amanat, gaya, ya kan? Ada yang beririsan, ya. Artinya gini, ada pada unsur puisi, ada juga pada fiksi, gitu, prosa fiksi. Paham?
Masih ingat enggak? Masih Pak. Masih ngerti kan? Masih ingat. Kalau tidak, lihat lagi di konten. Walaupun kalian tidak lihat konten saya. Ya, walaupun tidak ulang lagi. Tapi itu tadi, saya berusaha menyajikan sebaik mungkin cara mengajar. Tapi kalau Anda tidak mau belajar, mau pintar bagaimanapun, itu nggak bakalan. Baik, ada lagi yang pendapat? Silakan. Pak, menurut saya bagaimana cara mencari tema baik itu dalam karya sastra puisi maupun prosa fiksi, yaitu kita membaca terlebih dahulu keseluruhan isi dari cerita tersebut. Nah, setelah membaca berulang-ulang, kita analisislah kejadian apa yang sering muncul di dalam karya tersebut. Jadi kejadian yang sering muncul itu biasanya berkaitan erat dengan tema yang disampaikan oleh penulis Pak, karena biasanya tema ini juga tersirat, jadi harus dianalisis secara dalam. Oke, jadi dibaca secara menyeluruh, Iya Pak. lalu Dibaca berulang-ulang. diidentifikasi persoalan-persoalan yang sering dikemukakan. Iya Pak. Ya, itu. Oke. Artinya yang sering dikemukakan secara personal, kita bicarakan topiknya yang mau dibicarakan. Topik kan? Secara personal kan begitu, topik yang dibicarakan. Paham? Ada lagi. Saya mau minta 2 orang lagi. Siapa yang mengukakan? Ayo. Mungkin ada yang lain. Ya, silahkan kamu. Yang pertama Pak, melihat persoalan yang paling menonjol. Iya. Terus yang kedua, melihat persoalan mana yang paling banyak menimbulkan konflik yang menimbulkan sebuah peristiwa-peristiwa. Selanjutnya menentukan atau menghitung waktu penceritaan, yaitu waktu yang diperlukan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh di dalam sebuah karya sastra. Itu kalau bisa peristiwa atau tokoh. Oke. Sekarang kita ambil contoh supaya tahu objeknya. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang puisi yang menurut saya itu populer bagi Anda, ya. Kerawang Bekasi. Anda baca, lihat di Google. Puisi Kerawang Bekasi karya Khairil. Kalau Anda tak hafal, ya. Kalau saya hafal di luar teks, ya. Oke. Kerawang Bekasi. Nah, paham? Udah ketemu? Udah baca? Baca dulu. Baca dulu. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak mendengar teru kami? Kami maju dan berdekap hati. Ya. Sambil baca, sambil tandai ini buktinya gitu, yang menguat argumentasi Anda. Jadi jangan sekedar tanpa bukti, berarti Anda mengungkapkan opini. Ya harus ada data yang menguatkan. Oh temanya ini, karena diksinya di sini buktinya. Itu berarti kita tidak mengungkapkan opini. Tapi kalau opini tidak perlu, ya, gitu. Jadi sambil baca, kalau udah bisa 1 kali, 2 kali baca. Nanti Anda ketemu nanti pesan yang disampaikan pada lari itu hal-hal yang berfokus pada satu masalah, ya, fokusnya pada satu masalah.
Saya ingatkan lagi, Anda cari kata kuncinya, ya, kata kuncinya, gitu. Sebagai jadi alasan Anda untuk memperkuat argumentasi Anda. Sudah ada yang dapat? Siapa yang mengungkapkan temanya apa? Siapa dulu? Sebentar, ada lagi yang lain? Enggak ada, silakan. Kamu, ini kamu dulu, silakan. Kamu dulu, silakan. Baik Pak, jadi tema dari puisi Hairil Anwar yang berjudul Karawang Bekasi ini temanya tentang pahlawan Pak. Tentang? Pahlawan. Pahlawan. Ya Pak. Kenapa Anda katakan tentang pahlawan? Karena terdapat kata kunci yang dimana pada lirik puisi tersebut belum bisa memperhitungkan arti 45.000 jiwa. Artinya 45.000 jiwa ini sangat banyak pahlawan kita yang gugur pada saat itu demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Pak. Itu kata kuncinya. Iya Pak. Yang di belakang, apa temanya? Ya. Kalau dari saya ini temanya tentang perjuangan, Pak. Tentang perjuangan. Kenapa? Ini karena di dalam bait-bait ini mengandung arti kelompok pemuda yang juga mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan, yaitu di sini dia juga menyatakan bahwa kami mati muda, artinya dia adalah korban dari perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan juga. Iya. Ada lagi? Ya. Izin untuk berdasarkan larik yang saya dapat pada baik pertama, larik kedua itu tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, dapat dilihat bahwa perjuangan seorang pahlawan dalam memerdekakan Indonesia dan terus bangkit untuk agar Indonesia itu merdeka. Kok pakai kata seorang? Kata gantinya, kata ganti kami. Kami iya. Nah. Kami itu yang bertuju kepada pahlawan tersebut. Nah. Jadi tema yang dapat diambil mungkin seperti perjuangan pahlawan dalam kemerdekaan. Ada lagi? Ada lagi? Nampaknya kan mudah. Setelah dicari ada perbedaan-perbedaan kan? Nah, silakan. Kamu apa? Ya. Ini bertemakan tentang penjajahan. Tentang Penjajahan. penjajahan. Mengapa demikian? Karena di sini pada lari kedua dikatakan tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Berarti pada kondisi ini puisi ini menggambarkan bahwa dia sudah tidak bisa lagi untuk menyerang sekutunya gitu Pak, karena tidak bisa angkat senjata lagi. Mungkin berarti situasi pada masa itu lagi dijajah. Oh begitu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Menurut saya tema puisi Karawang Bekasi ini bertemakan semangat patriotisme. Nah, di sini pahlawan berjuang di medan perang antara Karawang dan Bekasi, namun karena semangatnya tapi tetap gugur dan terbaring antara Karawang dan Bekasi. Oke, ada lagi yang lain? Iya. Menurut saya puisi ini bertemakan mengenang sejarah pahlawan. Mengenang sejarah pahlawan. Iya. Terdapat pada bait kenanglah kami, teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Nah, kalau kita penggal-penggal mengambil maknanya, itu muncul beberapa tema. Tapi belum tentu itu yang Anda katakan itu tema sentralnya. Belum tentu. Tema utamanya belum tentu. Tema utamanya mewarnai secara menyeluruh. Tapi tema-tema itu namanya subtema. Tadi ada yang mengatakan itu subtema. Ya. Subtema.
Tapi kalau kita ingin bicarakan menyeluruh, ya, itu tentang mengenang jasa pahlawan. Betul. Itu Anda tertarik pada yang kata teman Anda tadi. Kenanglah kami. Ya kan? Sebetulnya bukan itu, semangat, ya. Semangat apa? Semangat apa? Atau patriotisme untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ya. Jadi nampaknya mudah menentukan tema itu. Jadi bicara tentang patriotisme. Memang kalau kita lihat tadi ada misalnya tadi Anda katakan masalah kenanglah kami, itu kita melanjutkan perjuangan, artinya para pahlawan itu mengingatkan lanjutkan perjuangan. Itu kan semangat patriotisme tadi yang harus yang diwariskan gitu. Ya. Menjaga tokoh disimbolkan tiga orang, menjaga Sahrir, menjaga Bung Hatta, menjaga Soekarno. Karena waktu itu memang tokoh yang dipanut orang, ya, yang jadi sentralnya itu memang tiga tokoh itu. Tapi secara menyeluruh yang dimaksudkan itu adalah supaya dia berlaku sepanjang masa, bukan berlakunya pada masa peristiwa Rengas Dengklok saja. Kita mengambil tema yang sifatnya berlaku sepanjang masa, yaitu tentang patriotisme. Paham? Nah, tapi kalau kita ingin lebih spesifik bicara tentang Rengas Dengklok, maka puisi itu tidak berlaku lama. Itu puisi sejarah berlalu. Paham? Tapi kalau kita ambil temanya secara umum, dia kapan saja kalau ada perjuangan itu orang akan timbul tema itu, akan semangat tentang tema itu. Kan seperti sekarang nih. Sekarang ini orang kan mengatakan penjajahan zaman modern ini kan kalau kita lihat, ya, menurut apresiasi saya nih, kita mengenal dulu namanya Soeharto. 25 tahun. Kalau kita ingin bicarakan yang dikatakan orang itu dia koruptor dan sebagainya, mungkin alanya Soeharto itu alanya Belanda menjajah kita. Tidak terasa sudah 25 tahun dia kuasa. Paham? Tapi bagaimana dengan era sekarang yang orang ribut? Jangka waktunya pendek, utang yang begitu banyak kita. Ya, harga-harga naik, masyarakat tidak bisa berkutik. Kalau ada hal-hal apa kita ditangkap. Bedanya sama dengan Jepang. Saya katakan sama dengan Jepang. Jepang itu 3,5 tahun. Pendek masanya. Tapi parahnya terasa karena dia menyedot atau memaksa menjajah itu dengan tangan besi. Ya, dengan tangan besi. Kira-kira seperti itu. Kalau kita banding-bandingkan ya, bukan masanya tapi kualitasnya. Karena itu ada orang katakan, nah kapan kita merdeka? Kita belum merdeka. Nyatanya kita dijajah oleh orang. Anda bayangkan kalau saya beri contoh sekarang yang sering diprotes oleh orang ya. Ini karena Anda mahasiswa, saya berikan kedewasaan Anda. Pemerintah, Presiden memberikan penawaran tentang IKN. Jadi siapa yang menanamkan modal diberikan kekuasaan penggunaan tanah itu sampai 100 tahun lebih. Hak gunanya. Kesama jualan negara kita. Artinya ketika investor datang kita tidak bisa buat apa-apa. Dan itu banyak terjadi sekarang. Ya. Nah, itu banyak terjadi sekarang. Orde baru, orde lama, muncul orde baru kenapa? Anda lihat sejarahnya, orde lama, orde baru. Apa masalahnya? Yang dituntut pada orde baru itu turunkan harga-harga. Sekarang
Orang tidak berani saja. Sebetulnya kalau orang mau teriak, harga-harga semua naik. Ya, yang diperas itu masyarakat. Gitu. Artinya kalau gitu, apakah sajak atau temanya Kerawang Bekasi itu masih bisa dipakai sekarang? Masih. Kalau kita ambil temanya seperti itu. Tapi kalau kita lebih ke historisnya, memang inspirasinya Khairil itu tentang peristiwa antara Kerawang dan Bekasi atau dikenal dengan nama Rengas Dengklok. Itu catatan sejarah. Tapi kalau tema yang kita ambil tadi, patriotisme, asal namanya penjajahan, itu kita baca itu muncul semangatnya. Ya, nah oke. Itu langkah kita mencari tema. Jadi kalau ada yang ingin mengapresiasi, tampaknya mudah. Jadi kita simpulkan dulu, bagaimana mencari tema, baca dulu karyanya. Secara menyeluruh, nggak bisa sepenggal-sepenggal. Lalu apa yang sering disampaikan? Tadi kan kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi, berarti orangnya sudah meninggal. Tak bisa teriak, kata kuncinya tak bisa teriak. Dia terbaring kenapa? Tak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Berarti dia tidak bisa. Nah kalau kita apresiasi lagi, kenapa terbaring? Semangatnya masih hidup. Diksinya itu begitu. Beda dengan orang mati. Oh dia mati, anjing mati tidak ada semangatnya lagi. Tapi kalau kita katakan dia tuh terbaring, itu artinya semangatnya ada. Masih hidup semangatnya. Paham? Anda lihat kasus 98, reformasi, itu para pejuang-pejuang tokoh-tokoh mahasiswa di Jakarta itu masih merasa semangat. Korban 98 itu timbul. Kenapa? Karena dia ikut demo dan dia tertembak mati. Dianggap pahlawan reformasi. Begitu. Semangatnya itu ada. Begitu. Oke. Apalagi itu satu. Tadi ya, dia katakan perjuangan patriot. Artinya dia memberikan semangat untuk kita tak berjuang. Paham? Lanjutkan apa lagi puisinya? Baik, berikutnya apa? Tapi siapakah yang tidak lagi mendengarnya deru? Nah, itu tadi. Dia mempertanyakan siapa orang Indonesia ini nggak pernah tidak mendengar semangatnya dia, derunya dia, perjuangan dia. Itu tidak manusiawi sekali. Orang habis-habisan nyawa aja dikorbankan orang. Kita jangankan nyawa, harta benda pun takut kita korbankan. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, ya perjuangan itu bukan hanya nyawa. Semua harta benda juga, raja-raja pas kemerdekaan semuanya nyumbang untuk kemerdekaan itu. Apalagi liriknya? Terbayang kami maju dan menegak hati. Nah, itu tadi kan berlanjut lagi tadi kan perjuangan tadi. Dia mengingatkan pada kita. Saya itu mengingatkan pada kita. Bagaimana kita bisa membayangkan yang mati tadi itu, karena dia mati itu bukan mati konyol. Karena dia maju, dia berperang. Ya. Dia berhadapan dengan musuh. Lanjutkan. Kami berbicara kepada Anda dalam hening di malam sepi. Nah, dia mengingatkan kita dalam suasana yang hening malam sepi itu artinya yang tidak diganggu oleh hiruk pikuknya dunia. Tapi karena hiruk pikuknya dunia, orang tidak ingat lagi. Itu yang terjadi sekarang. Dengan hiruk pikuknya orang serba berlomba mencari kekayaan, orang lupa dengan jasa-jasa pahlawan. Anda bayangkan kalau terjadi di Jakarta contohnya nih, ya pahlawan kita tuh kalau di Jakarta tuh kan namanya ada pajak bumi dan bangunan, ya itu semakin besar, semakin ke kota tanah kita tuh semakin besar pajaknya.
Ini yang dikatakan oleh Pak Anies, ada orang yang tidak bisa bayar pajak, malah dia anak pahlawan. Kan aneh. Nah, oleh karena itu ketika Pak Anies Gubernur DKI, dia buat kebijaksanaan dibebaskannya. Semua yang namanya tanah para pahlawan itu dibebaskannya dari IMB, dari pajak bumi PBB. Dibebaskannya. Ya buktinya mereka sudah mengorbankan nyawa. Lalu kita pajak lagi. Ya kan? Jangan sampai kita terusir di tanah kita sendiri. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Memang kita memerlukan namanya investor. Ini saya beri gambar pada Anda model penjajahan gaya baru. Kita mengundang investor nih. Masuklah investor ke kampung kita. Lalu tanah kita dijual. Kita tinggal di mana? Akhir kita pindah. Siapa yang kampungnya di PLTA Kota Panjang? Siapa? PLTA Kota Panjang siapa? Ada yang kampungnya di situ. Yang kampungnya tenggelam. Ada 13 desa yang tenggelam. Tenggelam karena PLTA Kota Panjang itu. Tenggelam. Mereka pindah. Ada yang transformasi lokal, ada yang bedol desa, dia semuanya pindah. Kita memang memerlukan listrik, tapi yang tadi korban kampungnya itu dapat ada listrik. Belum tahu kan? Maunya kan ada kompensasi. Dia sudah mengorbankan tanahnya kok. Tapi rumahnya tidak ada listrik. Kan kelewatan. Gitu. Nah, ini contoh yang saya katakan, kalau kita mau melihat secara dewasa bagaimana tema-tema itu sangat original pada masanya. Bukan hanya pada masanya, tapi pada masa sekarang juga sangat original gitu. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada? Ada pertanyaan sampai di situ? Bagaimana menentukan tema? Itu kuncinya dulu yang kita ajarkan sekarang. Karena kita mengapresiasi itu per unsur intrinsik. Ya. Kita menggunakan dulu pendekatan struktural per unsurnya. Oke? Paham? Nah, sekarang kalau kita mau lihat genetiknya tema itu, munculnya tema itu secara genetik, ya, strukturnya itu tema genetik, itu akibat Khairil melihat peristiwa itu. Kan pengalamannya Khairil. Kalau tidak muncul puisi tentang itu. Itu gennya itu. Artinya memperkuat tema itu dipilih oleh Khairil karena dia menurut Habib Yasin, dia baru saja pulang dari Karawang ke Bekasi. Dia melihat dari kereta api, dia melihat jenazah bergelimpangan. Berarti sudah terjadi peperangan. Nah, dia menggunakan peristiwa itu sebagai inspirasi bagi dia mewakili. Orang yang mati kan tidak mungkin bicara lagi. Tapi dia mewakili. Karena dia katakan kami yang kini terbaring. Khairil itu mewakili yang korban tadi. Nah, itu dibicarakan unsur genetiknya. Tema itu ada unsur genetiknya si Khairil. Paham? Nah, itu kalau kita melihat itu. Oh, kalau kita mau menggunakan teori mimetik, berarti peristiwa yang diceritakan itu memang itu adanya. Khairil menggambarkan peristiwa yang pada masa itu memang terjadi, peristiwa di Rekas Deklok. Paham itu? Nah, jadi kita bisa menentukan temanya itu dengan beberapa pendekatan teori sastra. Mau dengan struktural genetik kah? Mau dengan struktur saja awal tadi, mau dengan mimetik kah? Tema itu muncul karena tadi. Itu. Paham? Nah, dan Anda bisa menggunakan teori-teori lain, pendekatan tema atau pendekatan teori lain gitu. Anda menentukan tema. Kalau objeknya itu masih berkaitan dengan unsur intrinsik. Ya. Yang saya katakan tadi misalnya
kita genetik karena ada unsur ekstrinsik, unsur yang mempengaruhi khairil. Paham itu? Nah, artinya begini, sepanjang dia dari kereta dari Kerawang ke Bekasi, kan begitu panjang, itulah peristiwa yang dilihat, yang paling mendapat perhatian dia. Sama dengan Anda dari kampus ke sini, kan banyak Anda lihat. Tapi ketika saya menulis puisi, mungkin berbeda-beda, walaupun jalannya sama. Ya, karena Anda mendapat perhatian Anda itu pengaruh dari unsur X tadi. Ngerti? Paham? Nah, jadi itu pembahasan kita. Yang pertama tentang menentukan tema. Tampaknya mudah, tapi bagaimana mempraktekkannya? Bagaimana mempraktekkannya? Tentu sekali lagi saya katakan, kita menyebutkan rumusan itu dengan argumentasi. Ya, dengan argumentasi kita gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?